Ternyata dengan berkebun, tubuh bisa memproduksi vitamin D. Bener nggak sih? Halo Bunda, Assalamualaikum. Temenin aku jadi ibu produktif yuk. Kali ini aku mau manen buah kundur atau nama lainnya labu beligo. Meskipun kecil, tapi alhamdulillah berkat kesabaranku, akhirnya dia berbuah dan memberikan rezeki pada kami. Selanjutnya, aku mau mindah-mindahin sayur sawi yang tumbuh rapat-rapat ini, Bun. Karena ini awalnya dari sawi yang berbunga, dan aku bilang sama Mama, biar nggak dipotong. Akhirnya bunganya menua dan menghasilkan bibit-bibit yang baru dan banyak sekali. Lihat sendiri kan Bun, tumbuhnya itu berantakan. Nah, memang bibitnya itu setelah tua belum sempat dipanen malah jatuh sendiri ke tanah. Setelah aku cabut-cabutin tuh sayur-sayurnya, aku tampungnya pakai serok sampah aja. Dan sebelum ditanam, ini bayam merahnya aku cabut-cabutin karena memang di rumah nggak ada yang suka bayam merah. Nah, ini aku lagi bersihin kotoran kucing. Kesel banget Bun kalau ada kucing yang nya itu sembarangan. Apalagi ini posisinya di depan pintu rumah aku. Ralat ya Bun, pintu rumah yang aku kontrak maksudnya. Bayangin aja gimana baunya sampai ke dalam. Udah aku coba berbagai cara. Ada yang bilang taruh air merah di dalam botol, diletakin di mana kucingnya suka nongkrong. Malah airnya itu dimainin sama anak. Ada-ada aja ya Bun. Nah lanjut, aku cabut-cabutin lagi bayam merahnya. Padahal sebelumnya ini banyak loh Bun bayam merahnya. Tapi udah aku masak, nggak ada yang mau makan termasuk aku. Karena bagi aku itu baunya itu agak beda gitu loh Bun. Iya nggak sih? Atau aku ya yang masaknya nggak pandai? Aku kurang tahu juga sih Bun. Nah lanjut aja, ini aku tanam-tanamin sayur sawi yang udah aku cabut-cabutin tadi Bun. Tanamnya jangan rapat-rapat ya Bun. Nah lihat kan itu di samping aku juga udah ada sayur sawi yang tumbuh. Karena memang sawinya itu tumbuhnya nggak barengan Bun. Ada yang udah tumbuh duluan, ada yang masih kecil-kecil banget. Nah ini termasuk golongan sawi yang menengah sih, masih ada yang lebih kecil daripada ini. Nah yang di samping tangan aku itu udah ditanam duluan sama mama aku. Hidup di perkotaan itu memang harus memutar otak Bun. Gimana caranya biar bisa hemat uang, juga bisa menghabiskan waktu dengan yang bermanfaat. Benar nggak sih Bun? Apalagi setelah aku baca-baca, ternyata berkebun itu sangat banyak manfaatnya. Dan ternyata dengan berkebun, tubuh bisa memproduksi vitamin D. Sebab jika berkebun di pagi hari, kita itu biasanya terpapar sinar matahari kan Bun? Dan tubuh kita akan mendapatkan vitamin D dari paparan sinar matahari tersebut. Juga secara ilmu psikologi, katanya orang yang suka berkebun itu biasanya lebih sabar dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Ini sih aku mengalami sendiri Bun, gimana sabarnya dalam nyabut rumput misalnya. Hal kecil seperti itu bisa memupuk kesabaran kita banget. Juga ketika kita menanam tanaman itu dari bibit, dari biji gitu. Kita harus sabar nunggu dia pecah bijinya dan tumbuh jadi tanaman kecil. Setelah itu gimana kita cara merawatnya, harus ekstra sabar. Kalau pantang menyerahnya sih menurut aku, misalnya tanaman yang aku tanam itu terkena hama atau penyakit, itu gimana aku pantang menyerah nyembuhin tanamannya itu. Mulai dari kasih pestisida alami, ada yang bilang pakai tembakau. Aku cobain, ternyata di akunya kurang berhasil. Ada juga yang bilang pakai rendaman bawang, ternyata di akunya juga nggak berhasil. Ada juga yang bilang pakai rendaman kunyit. Banyak cara yang udah aku lakukan untuk kembali menyehatkan tanaman-tanaman aku. Ada yang kembali sehat sih, tapi banyak juga yang akhirnya mati dan kami ganti dengan tanaman baru. Ini videonya digantiin sama tangan mama aku ya Bun. Sebenarnya bisa dibilang berkebun itu banyakkan sumbangsi dari mama aku. Kalau aku tugasnya ya cari-cari ilmunya, nyampein ke mama aku. Nanti mama aku cobain, atau aku yang tugasnya beli bibit, beli tanah, beli pupuk. Pokoknya peran besar mama aku ini banyak banget dalam hidup aku. Apalagi hal kecil seperti berkebun ini. Nah, lihat sendiri kan Bun, banyak banget tanamannya. Hampir lengkap semuanya ada di sini. Dan tak jarang kadang mama aku juga jualin gitu Bun ke pasar. Nah, karena anak kedua aku udah bangun,
aku balik ke aktivitas semula ya bun, jadi ibu. Sambil ngayun-ngayun anak, setelah anaknya tidur, aku balik lagi jadi perajut. Terima kasih ya bun udah dengar ceritaku hari ini dan nonton video aku. Jangan pernah bosan ya dengar suara aku yang masih banyak belajar ini. Kalau bunda ada saran untuk video atau suara yang aku rekam, boleh di komentari ya bun, atau kalau segan boleh dikirim pesan messenger kok. Aku sangat senang kalau bunda itu komen atau kirimin pesan ke aku mengenai video aku ini. Tetap temenin aku jadi ibu produktif ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.